Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Semangat pagi, teman-teman sekalian, dimanapun berada. Selamat datang di weekly meeting komunitas SKRB. Komunitas Sehat, Kaya Raya, dan Bahagia. Nah, sebelum saya bertanya kabar teman-teman semua, saya boleh bertanya nih, apakah suara saya jelas, teman-teman? Jelas-jelas, Mbak. Jelas, Oke, jelas. oke, terima kasih. Oke. Nah, sebelum saya bertanya kabar teman-teman semua nih, saya ingin mengucapkan selamat datang dan saya ingin menyapa buat teman-teman yang baru pertama kali hadir dalam acara malam ini. Sekaligus saya juga mohon izin merimain kembali saat kita menanyakan apa kabar, nanti teman-teman akan menjawab sehat, kaya raya, bahagia. Nah, saya akan contohkan dulu ya. Nah, ketika saya akan bertanya apa kabar, teman-teman akan menjawab dengan gestur sehat seperti ini ya. Oke, tangan di kepal, kemudian kaya raya, tangannya cuan seperti ini. Lalu bahagia, ya bentuk love ya. Oke, kita coba bersama-sama ya, kita praktekkan langsung. Teman-teman semua apa kabar? Sehat? Sehat, 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 kaya kaya raya, raya, Bahagia. 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 Oke, terima kasih teman-teman semua. Wah, senang sekali teman-teman. Kalau misalnya yang bisa untuk open camp, silahkan open camp. Tapi kalau yang masih di jalan itu mungkin jangan dulu ya, sila nyetir dulu nih ya. Takutnya nanti ada kenapa-kenapa lagi. Oke, teman-teman, saya share dulu. Selamat datang ya teman-teman di acara kita malam ini Sehat Kaya Raya Bahagia. Sudah kelihatan teman-teman slide saya? Sudah. Oke, sudah kelihatan ya? Oke. Nah, teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Narita Anggraini. Saya yang akan menjadi host malam ini. Aktivitas keseharian saya adalah eating reorder coach, dan life insurance expert. Saya berdomisili di Yogyakarta. Mungkin teman-teman ada yang berdomisili di Yogyakarta juga ya. Nanti kita bisa sapa-sapa, say hello. Nah, dalam acara malam ini, saya akan membantu teman-teman semua selama 2 jam ke depan. Menikmati pembelajaran yang pastinya akan memperkaya hidup teman-teman. Nah, tentunya teman-teman, kita memulai acara ada baiknya kita mulai dengan segala sesuatunya berdoa dulu ya. Oke, next dulu slide-nya. Oke. Yang kali ini akan dipimpin oleh seorang entrepreneur yang luar biasa yaitu Ibu Yan Hui. Kepada Ibu Yan Hui, saya persilahkan. terima kasih Coach Narita. Selamat malam teman-teman semua. Sebelum acara dimulai, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul bersama di komunitas Sehat, Kaya Raya, Bahagia untuk mengikuti webinar malam ini. Tuhan, sebentar lagi acara webinar akan dimulai. Tuntunlah seluruh tim yang bekerja dan Coach Daniel yang akan membawakan materi malam ini, agar bisa berjalan dengan lancar. Izinkan kami, para peserta, membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dan menerima ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Coach Daniel. Izinkan kami dapat mengikuti webinar malam ini sampai akhir dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Yan Hui atas doanya. Semoga lancar kita malam ini ya. Nah, teman-teman, berikut adalah para mentor hebat kita di komunitas kita yang luar biasa ini.
Ada Coach Arisandi Setiono, ada Coach Julius Soeharto, kemudian ada Coach Roy Irawan, dan Coach Pio Lison Marteo. Nah, kita sangat bersyukur sekali ya teman-teman karena kita dibersamai dalam komunitas ini oleh coach-coach yang hebat di berbagai bidang ini. Sebelum kita lanjutkan ke acara selanjutnya, saya akan sampaikan etika webinar kita pada malam hari ini. Teman-teman, pastikan mute mikrofon teman-teman selama acara berlangsung. Saya sangat menyarankan teman-teman menyalakan kamera agar kita dapat lebih mengenal teman-teman dan membuat suasana menjadi lebih hidup. Jika ingin bertanya, silahkan ketik di kolom chat atau gunakan fitur raise hand ya untuk memberitahu saya. Kami akan merekam acara ini untuk kepentingan internal dan edukasi, dan peserta dilarang membuat rekaman dalam bentuk apapun pastinya. Acara ini terselenggara atas dukungan dari PT Selaras Damai Jiwa atau yang biasa kita sebut SDD yang menaungi Akademi Hipnoterapi Indonesia, lifecoretransformation.com, Indonesia Future Founders, dan Sekolah Orang Tua. Akademi Hipnoterapi Indonesia atau HAI ini adalah lembaga sertifikasi pelatihan hipnoterapi 100 jam plus sejak 2009 hingga sekarang dan telah meluluskan ratusan hipnoterapis profesional di Indonesia. AHI ini juga melayani klien yang ingin melakukan sesi hipnoterapi untuk menyembuhkan berbagai masalah mental dan juga untuk meningkatkan kinerja individu maupun korporasi. Nah, Sekolah Orang Tua adalah lembaga pelatihan bagi siapapun yang mau menjadi orang tua yang efektif, dirindukan, disegani, dan dicintai oleh anak-anaknya. Indonesia Future Founder adalah camp yang melatih para remaja untuk memiliki dasar-dasar pembisnis berintegritas, beretika, berempati, serta berani mewujudkan mimpi besarnya. Nah, lifecoretransformation.com sendiri adalah wadah yang bisa membantu teman-teman untuk mengenal dirinya atau tujuan hidupnya, sehingga dapat melejitkan prestasinya ke titik optimalnya melalui pelatihan Life Core Transformation Workshop yang telah diadakan sejak tahun 2007 hingga sekarang dan telah melatih lebih dari 10.000 peserta. Teman-teman, sebagai sebuah komunitas pembelajar yang dinaungi Selaras Damai Jiwa, maka komunitas SKRB memiliki misi besar yang menjadi sebuah komunitas yang bersemangat dan berdampak besar dan positif bagi perubahan hidup setiap orang yang belajar di dalamnya melalui sebuah program pembelajaran yang sistematik, terkini, terukur, teruji, dan ilmiah. Next. Kami percaya bahwa misi besar komunitas SKRB dapat terwujud jika didukung dengan adanya seperangkat nilai-nilai penting yang akan dilatih dan dikembangkan bersama-sama oleh setiap orang yang ada di dalamnya. Teman-teman, sebelum kita memulai, saya akan memperkenalkan kepada teman-teman dengan core value dari komunitas SKRB ini ya. Nah, core value-nya adalah impact. Dimulai dari huruf I yaitu integrity yang artinya berintegritas tinggi dalam setiap aspek kehidupan. Kemudian mindfulness yaitu memiliki kesadaran dan tanggung jawab penuh terhadap setiap tindakan. Lalu dilanjutkan dengan purposeful, yang artinya mempunyai visi dan tujuan hidup yang jelas dan mulia. Lalu abundant, yang artinya mempunyai mentalitas berkelimpahan yang selalu ingin berbagi
untuk orang lain. Kemudian selanjutnya adalah C, adalah komitmen, yaitu berkomitmen tinggi serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil di dalam kehidupan. Dan yang terakhir tentunya adalah teachable, yaitu siap dibentuk dan punya mentalitas pembelajar. Nah, ini core value-nya. Saya mau undang teman-teman untuk menyebutkan sama-sama dengan unmute ya, teman-teman. Unmute mikrofonnya. Setelah saya menyebutkan core value SKRB, yuk semuanya unmute sama-sama ya. Oke, udah bisa unmute ya? Oke, saya sebutkan ya. Core value SKRB. Integrity, mindfulness, possible, ada komitmen. Yes, tepuk tangan untuk kita semua teman-teman. Oke, baiklah. Pada kesempatan ini, saya juga akan meminta salah seorang pembelajar yang telah mempraktekkan berbagai pelatihan penting di Selaras Damai Jiwa. Ini untuk membawakan pendalaman salah satu core value dari komunitas SKRB. Siapakah dia? Kita perkenalkan dulu. Beliau adalah Ibu Sindira Laila yang akan membawakan. Oh, maaf, salah sebut, Bu. Ibu Sindira Laila ya. Oke, beliau akan membawakan core value malam ini. Selamat datang, Bu Cindy. Selamat datang, selamat malam. Malam ya. Terima kasih, Bu, kesediaannya untuk hadir dan membawakan materi pada hari ini. Ngomong-ngomong, Bu Cindy, boleh ya saya bertanya, apa saja sih pelatihan yang sudah Ibu Cindy ikuti di PT SDD ini, Bu? Selaras Damai Jiwa? Oh ya, yang sudah saya ikuti dari PT Selaras Damai Jiwa, pelatihannya Life Core Transformation, pertama kali ikut, lalu saya juga ikut program Affirm to Manifest, ikut juga Instant Change Technique, Practitioner and Advance, terus saya ikut juga Family Hypnotherapist Training Program. Wow, Gitu. keren banget. Bu, apa yang paling berkesan nih di antara yang tadi tuh, Bu? Yang paling berkesan tentu aja semuanya berkesan ya, masing-masing kelas yang dibawakan oleh para coaches itu semuanya berdampak di semua aspek kehidupan. Jadi saya nggak bisa pilih yang mana karena sampai detik ini juga saya masih terus riset terus kelas-kelasnya setiap tahun seperti itu. Wah, luar biasa sekali. Wah, oke. Terima kasih ya, Bu, sudah ikut menjadi bagian dari misi besar kami untuk membantu lebih banyak orang memiliki pola pikir yang lebih positif melalui hipnoterapi dan aplikasinya. Baiklah, silahkan untuk membawakan materi penting hari ini yang pastinya akan mencerahkan kita semua. Silahkan, Bu. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Dan salam kenal, saya Sindira, saya seorang hipnoterapis, domisili saya sekarang di Kota Madiun. Saya mengucapkan terima kasih ya untuk para coaches yang telah memberikan saya kesempatan untuk membawakan core value tentang purposeful pada malam hari ini. Oke, boleh slide selanjutnya? Ya. Kita semua tentu aja udah mengetahui ya bahwa memiliki visi dan tujuan hidup yang jelas dan mulia adalah core value dari komunitas ini. Nah, kenapa sih value purposeful ini penting bagi saya di dalam perjalanan mencapai target-target di dalam hidup? Kita perlu ya punya visi dan tujuan hidup yang jelas dan mulia. Next slide boleh. Salah satu upaya saya untuk bisa terus on track nih pada visi
dan tujuan hidup yang jelas ini dengan menjalani berbagai program ya dari PT Selaras Damai Jiwa. Salah satunya yang sangat powerful adalah program Affirm to Manifest yang saya ikuti. Karena dengan rutin menjalani program ATM ini setiap harinya dibimbing selama 60 hari, saya dapat menguatkan fokus dan pikiran saya pada hal-hal yang mendasar, yang menjadi penyebab terwujudnya target-target yang sudah saya tetapkan di awal. Karena mungkin banyak orang tahu ya sebetulnya apa yang perlu mereka lakukan, tapi kadang di tengah perjalanan mencapai itu semua, mereka tuh mengalami gangguan gitu ya, gangguan konsentrasi atau gangguan pada pikiran mereka. Seperti itu. Oke, next slide. Jadi, benefit apa sih yang saya dapatkan dengan menerapkan value purposeful ini? Yang pasti, saya akhirnya mampu ya mencapai target-target dengan ringan, bebas, lepas, dengan cara-cara yang mudah dan menyenangkan. Jika saya tidak menerapkan purposeful ini, mungkin saja saya masih bergumul ya dengan masalah-masalah saya, ibarat brain lock gitu. Mungkin saya masih terus berada pada cycle masalah seperti masalah penundaan, pengalihan aktivitas, atau melakukan sesuatu tuh tidak sepenuh hati. So, jadi malam ini saya mengajak teman-teman semua di dalam komunitas SKRB, yuk kita sama-sama belajar dan berlatih tentang value purposeful ini. Mulai dari mana sih? Mungkin kita bisa mulai dari hal terkecil dan hal paling sederhana yang bisa kita lakukan mulai dari detik ini juga gitu, malam hari ini juga setelah webinar ini. Seperti yang saya lakukan misalnya dengan memutuskan menulis goal saya, lalu ditulis setiap hari, dikuatkan dengan afirmasi dan juga audio hipnoterapi. Itu bagi saya sangat powerful ya, karena dari hal paling sederhana yaitu menulis afirmasi dan mendengar audio hipnoterapi, saya dan ribuan orang lainnya yang berada dalam komunitas ini maupun di luar komunitas ini tuh sudah mencapai target-target yang kita inginkan dengan ringan, bebas, lepas dengan cara-cara yang mudah dan menyenangkan. So, doa saya untuk kita semua di komunitas ini, semoga kita semua senantiasa sehat, kaya raya, bahagia. Terima kasih. Wah, terima kasih. Terima kasih banget. Tepuk tangan dulu teman-teman dan say thank you yuk di kolom chat untuk Ibu Cindy. Terima kasih ya Bu Cindy yang telah mengingatkan kita semua tentang value penting yang akan sama-sama kita latih dan kita kembangkan dalam hidup kita sehari-hari. Luar biasa sekali. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah teman-teman sekalian, sebagai sebuah komunitas positif, komunitas SKRB memiliki satu hal yang mau terus-menerus dilatih dan dikembangkan, yaitu mental kelimpahan, dan salah satu caranya adalah berbagi pengalaman berharga saat praktek dan menjalani proses perubahan diri. Saya akan meminta seseorang untuk membagikan sebuah hal yang penting untuk bahan pembelajaran kita malam ini. Beliau adalah seorang coach yang luar biasa di Eating Reorder. Marilah kita dengarkan bagaimana pengalaman belajarnya, apa proses perubahan yang dijalani, dan bagaimana hasilnya hari ini, sampai hari ini. Bantu saya memberikan emoticon yang meriah yuk untuk Coach Cynthia. Oke. Terima kasih ya, Bu Narita. Iya. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih ya atas kesempatannya untuk momen abundant sharing pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Cynthia Karina Suito. Saya berdomisili di BSD, Tangerang Selatan. Saya ibu dari 2 putri,
Keseharian saya mengelola bisnis otomotif dan juga sebagai coach eating reorder. Teman-teman, bukan suatu kebetulan ya saya bisa ikutan LCTW nih. Kalau ditanya, apa sih manfaatnya LCTW buat Cynthia gitu kan? Selain menambah teman, banyak ya teman-teman yang manfaatnya yang lainnya terjadi pada diri saya. Secara pribadi ya, perubahan-perubahan dalam pola pikir saya teman-teman. Berubah ya, boleh di next. Secara habit ya, emosi, belief, intuitionnya saya, feeling saya, ini mengalami perubahan teman-teman. Ya, yang tadinya saya nggak sabaran, sekarang saya bisa lebih tenang kalau menghadapi permasalahan yang ada di sekitar saya. Saya juga mempunyai feeling atau intuisi yang lebih kuat daripada kemarin. Kalau sebelumnya nih, saya kalau menghadapi permasalahan, saya tuh ruwet sendiri gitu kan. Tapi sekarang saya bisa menerima teman-teman. Ya, karena benar yang dikatakan oleh Coach Arisandi ini selalu saya ingat loh. Cynthia, setiap permasalahan yang di depan kamu yang kamu hadapi itu pasti ada value-nya. Jalanin aja deh, gitu kan. Itu selalu saya ingat dan bisa membuat saya termotivasi. Saya sekarang juga saya mempunyai habit nih teman-teman. Habit saya apa? Habit saya untuk hidup lebih sehat lagi. Saya bisa rutin jalan santai setiap hari dan berolahraga. Tahu nggak teman-teman? Yang tadinya tuh olahraga jalan kaki, olahraga gym atau pilates gitu kan ya. Yang dulu itu anti buat saya gitu kan. Sekarang saya bisa rutin loh teman-teman melakukan olahraga itu dan tanpa saya sadari ya. Rutinitas ini sudah saya jalani loh teman-teman. Kurang lebih 2 tahunan ya. Dan olahraga ini yang dulunya nggak pernah saya lakukan, ibarat kata tuh, saya tuh bahkan saya hindari ya, dan menjadi beban pada saat saya lakukan, sekarang itu menjadi kebiasaan saya loh. Habitnya saya, me time-nya saya juga di tempat olahraga, di tempat gym saya, dan saya juga mempunyai tujuan yang jelas untuk kehidupan saya. Fokus, saya juga bisa lebih fokus dengan apa yang saya jalankan, baik dalam bisnis maupun sebagai coach eating reorder. Tujuan saya di sini menjadi coach eating reorder itu, saya ingin mengajak semua orang untuk hidup sehat dan saya ingin berdampak bagi orang lain. Dan LCTW ini benar-benar membawa saya menjadi pribadi yang berpikiran lebih positif dan apa yang diajarkan di LCTW itu sadar nggak sadar itu datang teman-teman ke pikiran saya. Mengingatkan saya dalam hal berperilaku. Dan ketika saya memulai perjalanan segala sesuatunya yang ketika saya mulai, itu sekarang itu saya bisa menuntaskannya. Seperti contohnya membaca buku. Ya hal yang umum ya. Ini benar-benar saya lakukan teman-teman. Dan luar biasa banget ya dampak yang diberikan LCTW ini bagi diri kita khususnya saya nih teman-teman. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk komunitas ini. Makasih ya semuanya. Terima kasih Coach Cynthia, luar biasa sekali sharingnya. Terima kasih Bu Narita. Iya. Baiklah teman-teman sekalian, mari kita dengarkan dulu pengalaman beliau tadi ya, kita remind kembali, luar biasa sekali ya komunitas ini, maksud saya apa yang dikatakan Coach Cynthia tadi memberi dampak yang luar biasa. Jadi kita udah tepat ya di komunitas ini ya. Sangat luar biasa, apalagi dengan habit yang kita setiap Jumat malam ini bisa bertemu dengan teman-teman di berbagai wilayah ya melalui Zoom ini. Oke, sekarang sudah tiba saatnya mendengar pembelajaran penting dari pembicara utama kita nih. Siapa yang siap dan bersemangat untuk belajar, silahkan ketik saya. Saya siap di kolom chat. Oke. Wow, banyak juga nih ya. Luar biasa. Oke. Nah, teman-teman, izinkan saya sebelum mempersilahkan pembicara utama kita kali ini, saya akan memperkenalkan sedikit profil beliau. Seperti itu. Oke, saya stop share dulu.
Apakah sudah terlihat teman-teman di layar ini? Belum ya? Nah, apakah sudah terlihat teman-teman share-nya? Belum, Mbak. Oh, oke, belum ya, maaf. Oke, saya akan perkenalkan beliau. Udah kelihatan? Yes, sudah. Udah terlihat ya, oke. Oke, beliau adalah Mind Engineering Personal Life Coach Daniel Go. Nama beliau luar biasa. Kemudian beliau bilang, bangunan yang kokoh butuh rancang bangun yang baik. Kualitas hidup dan pencapaianmu tergantung rancang bangun program pikiranmu. Praktisi ego state terapi sekaligus seorang personal life coach. Pengalaman lebih dari 16 tahun mendampingi proses pemberdayaan klien. Latar belakang klien dan peserta pelatihan berbagai macam nih ya. Ada pengusaha dan wira swasta, profesional, akademisi, medis atau dokter, atlet, dan sebagainya. Luar biasa sekali. Kemudian yang menjadi kepentingan dan atau tujuan mereka umumnya para klien-klien ini adalah manajemen emosi dan pikiran untuk mengatasi berbagai jenis mental block, bebas dari trauma dan fobia, mengatasi sakit fisik karena masalah emosi dan pikiran atau psikomatis, meningkatkan kemampuan berpikir, mengambil keputusan dan memimpin, memperbaiki dan meningkatkan performa baik dalam pekerjaan maupun mengelola usaha, membantu atlet meningkatkan performanya. Wow, luar biasa nih. Membangun komunikasi pasangan dan keluarga yang sehat termasuk parenting atau pola asuh anak dan lain-lain yang berkaitan dengan pengembangan diri dan peningkatan kualitas hidup. Tools atau skill setnya adalah ego state therapy, resource therapy, hypnotherapy, instant change technique atau yang kita kenal dengan ICT, emotional freedom therapy, neurolinguistic programming, cognitive behavior therapy, grapology, holistic success coaching, dan mind shifting. Nah, ini aktivitas beliau sehari-hari di sesi coaching pribadi dan mengajar di berbagai pelatihan offline maupun online. Luar biasa sekali ya pembicara kita malam ini. Dua kategori klien, kata beliau nih, yang terbelenggu masalah psikis yang menghambat hidup, dan yang kedua adalah yang semangat belajar dan bertumbuh, mengoptimalkan potensi dirinya dalam berbagai bidang. Sekali lagi beliau bilang, bangunan yang kokoh butuh rancang bangun yang baik. Kualitas hidup dan pencapaianmu tergantung rancang bangun program pikiranmu. Jika kamu tidak berupaya mengenali apa yang ada di dalam dan menyelesaikannya, hidupmu akan terus terbelenggu dan pencapaianmu selalu terhambat. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung memanggil Coach Daniel. Apakah sudah ada Coach Daniel Go? Udah ketawa-ketawa terus dari Oh, udah tadi. ketawa-ketawa. Oke, oke. Saya persilakan nih, Coach. Yes, thank you Coach Narita. Kita berikan applause dong lewat emoticon ya buat Coach Narita. Thank you. Ya, baru kali ini saya diperkenalkan sedetail ini malahan. Biasanya kalau saya mau perkenalkan diri malah singkat aja. Thank you Coach. Ya, nanti kapan-kapan kita ketemuan ngopi ya. Yes, oke. Jadi waktu saya dikontak oleh Kak Putri untuk berbagi di acara ini, saya tuh
belum ada gambaran awalnya. Sebentar, walaupun saya tuh sering cerita-cerita sama Pak Arisandi gitu ya, tapi kan udah lama saya tuh nggak ngikutin di komunitas SKRB ini. Makanya terus saya pengen update, saya tanya sama Kak Putri, Kak Putri, ini para alumni atau rekan-rekan yang tergabung di komunitas ini nih biasanya tuh apa aja ya tools atau skill set-nya atau knowledge-nya yang udah dipelajarin itu apa aja gitu. Nah, dan sesuai dugaan saya, karena saya juga tahu lah Pak Aris itu nggak jauh-jauh dari yang biasanya eh, di masa lalu kami melakukan bersama juga gitu. Jadi nggak jauh-jauh, ini pasti berkaitan dengan pengembangan diri, mindfulness, dan juga skill set atau tools untuk memberdayakan orang lain maupun memberdayakan diri sendiri. Nah, dari situ tuh terus saya pikir-pikir, saya lama itu dikejar-kejar sama Kak Putri itu. Mau bagiin topik apa tuh, Coach Daniel jadwalnya bisa nggak? Bisa, aman. Mau bagiin topik apa? Nggak tahu, masih belum ngerti lagi. Apa? Ditanyain lagi berapa hari lagi? Udah ada Coach topiknya, mau bikin buat apa flyernya? Belum tahu lagi, sebentar, minta waktu 1-2 hari, belum tahu lagi. Nah, sampai terus kemudian akhirnya saya kepikir, oh iya, kalau rata-rata dari teman-teman ini misalkan minimal familiar dengan background hipnoterapi, atau familiar dengan ICT. Nah, kenapa nggak saya ini hari ini bagikan suatu tools tambahan. Nah, ya saya katakan tambahan ya, senjata tambahan aja. Ya siapa tahu kalau nanti dikolaborasikan dengan ilmu-ilmu yang Anda sudah pelajari dari Coach Arisandi, itu nanti bisa bikin ya paling nggak ada kalau perkakas itu sekarang ada kunci nomor berapa lah yang bisa buat variasi seperti itu ya. Jadi hari ini memang saya akan share sesuatu yang sifatnya itu direct, langsung, teknikal banget ya, tapi sederhana. Saya juga mencoba untuk mengkomunikasikan tools ini, metode ini dengan cara yang sederhana supaya Anda meskipun mungkin Anda nggak mendalami tentang hipnoterapi atau mungkin belum mendalami atau banyak praktek di ICT, tapi Anda tetap bisa melakukan hal ini. Kalau mungkin Anda pernah belajar teknik-teknik yang lain yang diajarkan oleh Coach Arisandi, ya tetap aja nanti Anda bisa pakai. Iya, oke. Jadi itu kira-kira kita akan mulai langsung aja. Nah ini slide yang saya sudah sediakan buat teman-teman, yaitu bagaimana kita mendeteksi blueprint kegagalan sejak dini. Nah, kebanyakan orang itu kalau sudah punya problem, baru diatasin, betul nggak teman-teman? Ya, kalau kita misalkan pentok bolak-balik, ada sesuatu yang istilahnya tuh saya sering mengatakan gini, we know what to do, but we don't do what we know. Ya, kita tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai goal kita. Apakah itu berkaitan dengan keuangan, apakah itu berkaitan dengan kesehatan, apakah itu juga berkaitan dengan kedamaian dalam diri. Kita tuh tahu apa yang harus dilakukan, tapi kita tidak melakukan hal itu. Nah, biasanya itu karena mental block. Nah, biasanya lagi kebanyakan itu kalau sudah terjadi, ya kalau sudah ketahuan, kenapa ya kok saya tidak do what I know gitu ya, kenapa ya kok aku itu kok nggak ngelakuin apa yang seharusnya aku lakuin sehingga hasilnya akhirnya semakin jauh dengan yang aku inginkan. Jadi udah kejadian dulu baru menyadari, masih bagus ya kalau sadar ya. Tapi nah kalau di sini pasti cepat sadarnya lah. Kenapa ya ada pola pikir saya atau kenapa ya ada pola perilaku saya yang kayaknya kok nggak sesuai dengan nggak selaras dengan upaya saya untuk mencapai goal tertentu dan akhirnya menghalangi saya sendiri. Nah, begitu kita tahu, wah ini saya punya mental block ini, saya punya program ini yang nggak benar ini. Akhirnya saya melakukan berbagai macam upaya untuk membereskan masalah tersebut. Nah, tapi jarang ya yang kita itu mendeteksi blueprint kegagalan sejak dini. Jadi sebelum itu terjadi, sebelum itu menghalangi kita, sebelum itu menjadi masalah yang real buat kita sudah menyadarinya lebih dulu. Itu jarang terjadi. Nah, ternyata sejak saya amatin selama 16 tahun terakhir ini,
sebetulnya ada cara yang sederhana untuk mendeteksi apakah ini berpotensi membawa kegagalan atau ini berpotensi untuk menghambat saya di dalam pencapaian tujuan saya. Jadi ibaratnya kan nggak ada salahnya kalau kita tuh bisa deteksi bom waktu gitu ya. Ada bom waktu nih, tik, 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 kita masih nggak ngerti ada apa. Tapi kalau itu dibiarkan, maka boom, ya. Kalau udah ketemu hasilnya, baru kita ketahuan, wah ini mental block ini. Nah, yuk kita coba dengan cara yang sederhana. Sekali lagi, saya tekankan bahwa saya mencoba menyampaikan ini dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Saya mencoba untuk menyampaikannya dengan sesederhana mungkin, ya. Dan ini Anda bisa jadikan tools tambahan untuk melengkapi ilmu-ilmu yang Anda sudah pelajari dan praktekkan selama ini. Ya, saya harap ini bisa bermanfaat buat Anda. Oke, mari kita lihat slide berikutnya. Dan hal yang paling simpel adalah mengamati self-talk Anda. Self-talk saya, self-talk Anda. Kenapa kok kita mengamati self-talk? Self-talk itu bagaimana kita berbicara pada diri kita. Sering berupa satu kalimat monolog, kadang juga berupa dialog, kadang berupa multi ya. Jadi kayak seolah-olah tuh banyak pihak yang ngomong sama diri kita. Nah, kita perlu mulai mengamati self-talk kita ini. Kenapa? Karena self-talk ini adalah ekspresi tersirat dari pikiran bawah sadar kita. Ya, apapun itu, apakah itu negatif, apakah itu positif. Ya, dulu Pak Arisandi itu pernah mengajarkan kita untuk mengajarkan para alumni di komunitasnya beliau itu yang namanya apa ya, negatif apa tuh, kayak yang toples yang gunanya untuk kalau kita tuh sampai ngomong negatif atau mikir negatif, saya agak lupa ya, itu mestinya kita Denda, tuh mendenda diri saya. iya, Gimana? denda, Negatif negatif. jar ya, denda ya, betul ya, denda. Itu baru omongan aja atau pikiran? Omongan kayaknya, betul ya. Negatif Sama, jar itu ya. iya, pikiran Nah, atau itulah. Nah, betul. Nah, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Coach Arisandi itu merupakan cara juga untuk membuat kita tuh aware terhadap ekspresi bawah sadar kita mengenai self-talk kita. Nah, kenapa kok negatif jar itu sampai diberlakukan? Karena memang ini adalah sebuah program. Mungkin programnya belum akut, tapi kalau ini dibiarkan terus-menerus, nggak di apa tuh, nggak dikurung ya, nggak di apa tuh, kayak diisolasi dengan negatif jar, kemudian diperbaiki, maka ini akan bisa merambah kemana-mana dan akhirnya menjadi bom waktu itu. Ya, jadi ekspresi kita dari bawah sadar itu teramati dari kita tuh ngomong ke diri kita. Teman-teman semua, kita tuh kalau ngomong sama orang lain itu bisa jadi positif terus, ya kan? Ya, kita selalu ngomong yang positif, yang sharing mengenai hal-hal yang baik, ya. Tapi nggak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Yang tahu adalah kita sendiri. Nah, kita perlu lebih mengamati self-talk kita. Bagaimana kita bicara ke diri kita. Ya, semakin banyak hal negatif di situ, semakin perlu diwaspadai. Kita perlu semakin waspada. Oke, mungkin awalnya ini hanya omongan sekilas. Mungkin awalnya ini hanya apa ya, kayak sesuatu yang negatif yang kita tuh cuma dengar dari sana dan sini. Tapi jika itu terus kita biarkan, maka ini akan membawa sesuatu yang nggak bagus buat hidup kita. Oke. Nah, mari kita lihat slide selanjutnya. Jadi sebenarnya mundur lagi satu. Nah, thank you. Nah, jadi self-talk kita itu sebenarnya secara tak sadar adalah cara kita melihat dunia atau hal-hal tertentu. Ya, mempengaruhi emosi dan perilaku, otomatis itu mempengaruhi hasilnya. Dan repetisi semakin kuat, kita nggak menyadari hal ini, repetisinya semakin kuat, maka ini akan makin memperkuat program pikiran. Nah, self-talk itu seperti apa sih? Ya, saya masih ingat dulu Coach Arisandi mengatakan seperti ini. Coba kalian di jalan, ya, terus ketemu nih, ada anak muda. Anak muda mungkin baru berumur 20, di bawah 30. Naik mobil mewah. Ya,
Apa yang muncul pertama di pikiran? Ngomong apa ke diri? Self talk kita apa? Iya, ada yang mengatakan gini, "Wih, keren banget, bagus banget." Oke, ya. Tapi mungkin banyak nggak di antara kita yang langsung mikir, "Ah, duit bapaknya." Ya. "Ah, nggak, wah, anak muda zaman sekarang, anak muda mana mungkin bisa, itu paling dibeliin bapaknya." Nah, "Ah, paling bapaknya korupsi." Ya, atau yang lain-lain, "Ah, itu pamer doang," dan sebagainya. Nah, hati-hati ya, meskipun kita mungkin sekilas kita bisa ngomong gini, "Wow, keren. Wah, asik ya, aku pengen bisa seperti itu." Tapi begitu ada sedikit-sedikit yang kita ngomong yang negatif-negatif tadi, ya, ini sudah mulai tanda bahaya, ya. Sebenarnya itu merupakan gambaran yang lebih utuh mengenai cara kita melihat dunia atau hal-hal tertentu, termasuk kalau misalkan sukses di usia muda tadi. Ya, karena kalau ini dibiarkan terus ya, memang awalnya kita ngomong, "Wih keren, wow sukses, wih aku juga kepengen seperti itu." Tapi kalau ternyata di situ juga ada self talk kita yang ngomong, belum tentu tuh anak muda itu sukses dengan upayanya sendiri." Iya, belum tentu itu karena duitnya sendiri, mungkin karena bapaknya yang kaya. Ya dasarnya anak kaya, anak orang kaya, paling korupsi itu. Alah paling orang ini banyak nyakitin orang, karena kan orang kaya kan biasanya kan, nyakitin orang lah, curang terhadap orang lain dan sebagainya. Nah, begitu kita membiarkan self talk seperti itu, yang pertama tadi spontan, "Wow keren, aku juga kepingin sukses seperti itu mulai melemah. Ya, dan akhirnya otak kita itu lebih banyak dipenuhi dengan perdebatan bukan perdebatan lagi ya, kayak ngerumpi gitu loh. Ya kayak ngerumpi, "Wah ini sesuatu yang negatif nih, nggak mungkin ini bisa seperti ini." Akhirnya bisa jadi mempengaruhi emosi dan perilaku kita. Misalnya kita jadi jengkel, kita jadi marah, "Kenapa ya saya usaha kok nggak bisa semulus itu? Kenapa ya? Saya udah berusaha, toh yang dilihat ujung-ujungnya juga duitnya anak muda itu. Saya berusaha seperti ini, saya bantuin banyak orang, saya nggak pernah mikir negatif, saya nggak pernah berbuat jelek terhadap orang lain. Toh ujung-ujungnya nasib saya juga seperti ini. Mungkin memang saya memang sial. Mungkin memang takdir saya seperti ini. Mungkin memang saya yang kualitasnya SDM rendah, sehingga saya nggak bisa sukses, dan sebagainya. Jadi, emosi dan perilaku kita itu sebenarnya sudah mulai dipengaruhi. Nah, kalau emosi dan perilaku kita dipengaruhi, ya pastilah teman-teman juga tahu, hasilnya itu pasti sesuai dengan perilaku kita, dengan pola pikir kita. Nah, kalau ini diulangin terus-menerus, ya, akhirnya program ini semakin kuat. Jadi nggak peduli sepositif apapun kita bicara di depan, ya, kita diminta untuk sharing, kita diminta untuk bantu orang, kita ngomongnya yang positif-positif. Tapi kalau self talk di dalam, itu tuh banyak yang negatif. Maka hati-hati, ya, bom waktu. Ya, sekali lagi ini adalah ekspresi tersirat bawah sadar. Jadi kita harus mulai berusaha untuk menggali dan menyadari hal ini. Oke, jadi bisa dibilang, kita lihat di slide berikutnya, bisa dibilang adalah self talk kita itu adalah petunjuk masa depan kita. Iya, ya. Kalau mau tahu hidup kita seperti apa nantinya 1 tahun, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, lihat sering ngomong apa sama diri sendiri. Bukan yang diomongin di depan orang lain, bukan yang manis-manis, bukan yang memotivasi, tapi sering ngomong apa sama diri sendiri. Itu adalah petunjuk masa depan. Oke, so saya terbiasa untuk langsung to the point ya. Jadi, ayo saya akan langsung bagikan secara cepat ya, teknik yang sederhana yang sekali lagi bisa Anda tambahkan sebagai tools Anda. Nanti ini kalau Anda mau gabungkan dengan ICT juga boleh ya. Nanti kalau misalkan Anda sudah terbiasa melakukan regresi dengan lewat hipnoterapi, Anda mau gabungkan ini juga bisa ya. Anda mau bantu orang, berdayakan orang, atau diri Anda sendiri. Anda lagi ngobrol sama teman Anda di kafe misalkan, ya, dan mungkin Anda nggak sempat install ICT buat Anda yang para praktisi ICT. Anda nggak sempat install ICT, tapi Anda sempat ngobrol-ngobrol sebentar. Oke, Anda mungkin bisa lakukan ini juga.
Oke, sekali lagi teknik ini akan powerful kalau Anda nanti kolaborasikan dengan teknik-teknik yang lain. Oke ya, mari kita lihat ya, seperti apa sih tekniknya yang sederhana. Kita lihat di slide berikutnya. Oke, bagaimana kita melakukan transformasi. Catatan ini bisa Anda pakai untuk diri Anda sendiri. Mungkin kalau Anda mau pakai untuk diri Anda sendiri, Anda bisa pakai catatan. Ya, tapi kalau Anda mau pakai orang lain, oh ini juga seru tekniknya. Oke, mari kita lihat. Yes, berikutnya silakan. Saya akan bagikan satu teknik yang sering saya pakai di sesi coaching dengan klien saya, personal coaching, ya, yaitu teknik yang namanya meta no dan meta yes. Nah, ini istilah NLP sebenarnya, di mana istilah meta itu merujuk pada kesadaran yang lebih tinggi, cara berpikir yang lebih dalam, kesadaran di dalam berpikir, program sesungguhnya. Ya, sebagai gambaran aja bahwa kalau Anda mempelajari yang namanya meta ini, meta program, maka Anda bisa mulai memahami atau mulai menggali di balik perkataan seseorang sebetulnya program pikirannya itu apa. Oke, mungkin selama ini Anda sudah mempelajarinya, cuma dengan istilah yang berbeda. Sekali lagi, Anda bisa kolaborasikan semua pengetahuan ini. Oke, meta no dan meta yes, penolakan dan persetujuan, dan ini merujuk pada kesadaran kita bahwa kita jadi makin menyadari mengapa aku mengatakan seperti ini dan mengapa aku berbuat seperti ini. Oke, mari kita lihat slide berikutnya, langsung to the point, ya. Oke, nanti saya akan praktekkan aja, ya. Saya akan praktekkan. Nanti teman-teman mungkin ini kalau sempat ya waktunya ya, sampai jam berapa nih? Nanti saya akan praktekin kalau sempat ya. Tapi intinya seperti ini. Anda perlu mengenali dulu lawan bicara Anda atau Anda sendiri. Kenali dulu self-talk apa yang menjadi keyakinan penghambat. Ya, misalkan masih muda nggak mungkin sukses, atau masih muda nggak mungkin menghasilkan uang 100 miliar misalkan. Ya, itu rumuskan dalam kalimat sederhana, ya. Atau mungkin keyakinan penghambat Anda adalah saya turunan gendut, nggak mungkin kurus, ya. Itu Anda tulis dulu atau Anda kenali dulu dari rekan yang Anda bantu, ya. Lingkungan saya pola makannya berantakan, jadi saya susah untuk bisa tertib dan disiplin dalam pola makan, ya. Nah, itu kenali keyakinan penghambat atau rumuskan dalam kalimat sederhana. Ya, itu kalau Anda pakai ICT tinggal terapi gitu aja ya. Oke. Nah, tapi kita pakai variasi yang lain sekarang. Oke. Setelah Anda merumuskan, jadi untuk satu masalah atau satu keyakinan penghambat, ini Anda tuliskan satu dulu ya. Jangan ditulis 10 langsung gitu, jangan. Satu dulu. Untuk latihan, satu dulu tuliskan keyakinan penghambat. Ya. Atau mungkin sambil Anda mendengarkan, saya akan tetap sampaikan dengan sedikit cepat, tapi Anda tetap bisa sambil mungkin di tempat Anda masing-masing, Anda bikin catatan. Saya ketemu satu keyakinan penghambat saya, satu self-talk saya yang sering negatif, yang sering tidak memberdayakan saya. Anda boleh sekarang ini tuliskan. Oke? Nah, kemudian langkah kedua, Anda tanyakan. Tanyakan pada diri Anda atau tanyakan pada orang yang Anda bantu. Apakah yang kamu katakan itu pasti benar? Ya, biasanya kalau ditanya, apakah itu pasti benar? Jawabannya apa? Enggak juga sih, ya. Nah, oke. Kemudian kita akan tanya lagi, apakah keyakinan ini mendukung kamu? Atau saya sering variasi dengan kalimat ini. Apakah keyakinan atau apakah kalimat yang kamu sampaikan ini akan mendekatkan kamu pada tujuan yang ingin kamu capai, atau justru menjauhkan kamu dari tujuan yang ingin kamu capai? Dengan kata lain, seperti yang saya tulis di slide ini, apakah hal ini mendukung kamu, atau justru menghambat kamu untuk mencapai tujuanmu, untuk menjadi versi dirimu yang lebih baik? Oke, jika itu sebuah keyakinan negatif, jika kalimat pertama tadi, pertanyaan pertama tadi, dia sudah jawab, enggak sih, enggak selalu benar seperti itu. Ya, biasanya jawaban kedua adalah
Kalau ini saya pertahankan terus, maka ini akan menghambat hidup saya. Ini akan menghambat proses kemajuan hidup saya. Oke, kita ajukan pertanyaan ketiga untuk ke diri sendiri maupun ke orang lain. Apa efek buruknya jika dipertahankan? Biarkan dia mikir, 1 tahun dari sekarang, 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang. Kalau saya terus-menerus memegang pemikiran seperti ini, kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidup saya? Oke, ngomong-ngomong, Anda boleh kok berikan variasi-variasi pertanyaan-pertanyaan. Yang penting frame-nya ada di 4 pertanyaan ini. Dan giring sampai ke pertanyaan yang keempat. Kesimpulannya atau jadi, kamu putuskan apa? Kamu mau pertahankan atau kamu melepas keyakinan ini? Jika pertanyaan pertama dia sudah mengatakan bahwa nggak selalu seperti ini, sorry, slide-nya, sorry. Nah, oke, ya. Saya masih membahas 4 pertanyaan di langkah kedua ini ya. Apakah itu pasti benar? Oh, enggak. Mendukung atau menghambat? Menghambat. Apa efek buruknya jika dipertahankan? Mungkin setahun dari sekarang seperti ini hidup saya, 5 tahun makin parah lagi, 10 tahun hancurlah hidup saya, misalkan seperti itu. Pertanyaan berikutnya, jadi mau dipertahankan atau dilepas? Lepas. Oke, berarti di langkah kedua ini, kita sudah mendapatkan komitmen atau kebulatan tekad atau keputusan dari klien untuk melepaskan belief negatifnya, self-talk negatifnya itu tadi. Nah, ini yang tricky nih, ya. Yang ketiga nih. Ini memang lebih bagus kalau nanti saya demoin sebentar ya. Oke. Jadi kita akan mainnya ada sedikit visualisasi. Nah, misalkan taruh keyakinan penghambat di depan, lalu dengan tegas katakan tidak. Jadi maksudnya gini, misalkan saya nih coaching seseorang. Orangnya saya bilang, oke, jadi ini, oke, jadi kamu tadi bilang apa bahwa kalau masih muda itu nggak bisa kumpulin 100 miliar. Bener ya, keyakinan ini kamu mau lepas ya. Nih, lihat tangan saya nih. Jadi ini ya, keyakinan kamu ya. Ya, taruh di depan wajahnya dia, di depan si klien. Jadi benar ya, ini ya. Ini adalah keyakinan negatif, ini adalah self-talk bahwa masih muda, di bawah 30 tahun, berarti nggak mungkin punya duit 100 miliar. Betul ya, ini ya. Kamu mau lepas kan? Mau lepas. Oke. Nah, kemudian ini kita perlu membangkitkan ya state of mind atau state of mind ini kayak NLP itu istilahnya state of mind. Istilahnya itu kayak sebuah kondisi emosi atau sebuah mood ya di mana orang ini tuh akan dengan tegas menolak objek ini. Oke, menolak ya. Misalkan gini, apa yang paling penting buat kamu? Anakku misalkan. Terus saya bilang, mau nggak kamu menjual anakmu? Nah, kita kasih provokasi. Mau nggak kamu jual anakmu? Oh, nggak mau dong. Serius nggak mau? Nggak mau. Jadi kalau kamu diminta untuk jual anakmu, kira-kira kamu akan mengatakan ya atau tidak? Oh tidak, ya, tidak. Yakin? Iya, saya nggak akan. Beneran nggak mau? Nggak mau. Oke, katakan. Dengan ketegasan seperti yang baru saja kamu tunjukkan tadi, katakan tidak pada keyakinan ini, yaitu kalau masih muda, nggak mungkin punya duit 100 miliar. Oke? Yakin? Bener ya? Kamu nggak mau jual anakmu ya? Tidak. Oke, kalau gitu dengan tegas, katakan tidak. Nah, kalau Anda offline, ketemu orang ini, saya akan minta dia untuk dorong tangan saya. Ya. Jadi si klien ini, misalkan saya si klien ini, oke, katakan tidak. Ya. Tidak. Kalau Anda merasa ini kurang meyakinkan dia dorongnya kok cuma kayak apa ya, kayak jawil aja, gitu, gitu doang. Ya. Lebih tegas lagi, katakan tidak. Kalau perlu Anda sampai bentak, katakan tidak pada keyakinan ini. Tidak. Gitu. Ayo, tegas lagi. Tidak. Wah, kalau gitu ya. Oh, tidak. Gitu, ya. Lepas. Oke. Setelah lepas, oke. Anda minta dia untuk diam, ambil nafas, hembuskan. Oke, ambil nafas lagi, hembuskan lagi. Itu satu step. Berarti apa? Langkah 1, 2, 3. Itu adalah untuk mengenali, kemudian melepaskan keyakinan negatif itu. Oke, mengenali, kemudian memotivasi dia untuk lepas, kemudian benar-benar secara tegas melepaskan keyakinan negatif. Yaitu apa tadi di sini?
Kalau masih umur di bawah 30 tahun, nggak mungkin punya duit 100 miliar. Nah, itu. Tidak. Oke, lepas. Oke, dah. Satu step. Step kedua, ya, ingat, Coach Arisandi pernah mengatakan, jika sebuah program pikiran bisa diinstal, maka dia bisa di-uninstall, kan? Nah, ini tadi kan kita kan uninstall dulu nih, yang nggak bagus ini. Nah, sekarang kita install keyakinan yang lebih mendukung. Kita lihat di slide berikutnya. Ya, oke. Ajak dia ya untuk menuliskan kembali atau merumuskan keyakinan barunya dia. Baiklah, kalau kamu sekarang sudah melepaskan itu, kira-kira keyakinan baru apa yang ingin kamu sampaikan? Yang ingin kamu pegang untuk diri kamu mulai sekarang. Ya, bahwa anak yang masih muda pun tetap bisa punya penghasilan atau punya duit 100 miliar asalkan asalkan mengerti caranya dan mau belajar, misalnya seperti itu. Berarti benar ya, minta dia yang merumuskan. Kita hanya bisa membantu untuk memperjelas, mempertegas, tapi jangan dari kita, jangan dari coach-nya yang memberikan itu. Oke, kita cukup ngomong aja. Jadi kira-kira apa? Kalau dia kesulitan, boleh kita bantu. Tapi kita konfirmasi lagi ke dia. Benar nggak ini yang Anda maksud? Benar ini yang Anda inginkan? Kalimat ini Anda nyaman apa enggak? Nyaman ya, nyaman. Oke, berarti ulangi lagi. Apa kalimatnya? Nah, kita main simbol lagi nih di sini. Ya, apa ini kalimatnya? Ini apa nih? Kalimatnya di sini ini apa nih? Kalimatnya adalah anak muda pun tetap bisa punya duit 100 miliar asalkan mau belajar dan misalkan tadi mau belajar dan mengerti caranya lah, asalkan mau belajar dan mengerti caranya. Misalkan seperti itu. Oke, kamu suka dengan keyakinan baru ini nyaman buat kamu, nyaman. Baiklah, sekarang kamu masukkan ke dalam dirimu, menyatu dengan dirimu. Oke, nah, state of mind, mood yang dibutuhkan untuk bisa menyatukan keyakinan baru ini adalah di mana dia itu dengan senang hati, dengan antusias, tanpa konflik, melakukan sesuatu yang selaras dengan value atau prinsip yang tertinggi dalam hidupnya. Jadi, dia harus punya state of mind atau mood seperti itu untuk memasukkan keyakinan barunya. Ini kalau yang belajar hipnoterapi, sebenarnya Anda bisa relate. Ya, ini sebenarnya cara untuk menembus critical factor, betul? Anda yang para CHT, ini cara untuk menembus critical factor sebetulnya. Cuma kalau di dalam NLP istilahnya berbeda. Tapi sebenarnya benang merahnya itu sama. Ya, oke. Nah, minta si klien ini untuk men-sharingkan pengalaman atau ada nggak sesuatu hal yang kalau kamu diminta untuk melakukannya, maka kamu pasti melakukan dengan penuh sukacita, dengan senang hati, dengan antusias, bahkan tidak dibayar pun, kamu akan tetap dengan senang hati dan ceria melakukan hal itu. Apa? Misalkan dia bilang gini, bermain-main sama anak saya. Asih, bermain-main dengan anak saya, anak kamu, yes. Gitu. Apakah itu penting buat kamu? Itu penting banget. Wah, saya happy banget kalau main. Kalau perlu nggak apa-apa, komporin. Minta dia cerita dulu tentang pengalamannya dia main sama anak. Moodnya kan udah dapet kan ini kan. Nah, kalau moodnya udah dapet, katakan dengan mood seperti ini, dengan sikap seperti ini, katakan ya pada keyakinan baru ini. Ya, katakan ya pada anak muda bisa punya duit 100 miliar asalkan tahu caranya dan mau belajar. Ya, katakan ini sekarang, minta dia untuk mengulangi. Anak muda bisa punya income atau bisa punya duit 100 miliar asalkan tahu caranya dan mau belajar. Saya mengatakan ya. Nah, ini ya, tarik ini. Ya, minta dia untuk memegang, kemudian tarik. Saya mengatakan ya pada keyakinan ini. Saya mengatakan ya pada keyakinan anak muda bisa punya uang 100 miliar kalau tahu caranya dan mau belajar. Ya, ya. Ulangi beberapa kali sampai mantap. Yes.
mantep ya, itu udah jelek. Critical factor ketembus kalau di hipnosis, ya langsung tembus ke bawah sadarnya dia. Oke, kemudian balik lagi pelajaran hipnosis, ya compounding suggestion, ya tutup dengan pertanyaan. Yang kelima, ya tutup dengan pertanyaan. Satu, apa perasaan kamu sekarang? I feel relief, aku merasa nyaman, merasa damai, merasa strong, merasa empower. Oke, apakah ini yang kamu inginkan? Yes. Apakah ini akan meningkatkan hidup kamu? Yes. Apakah ini berarti bagi hidup kamu? Yes. Dia bilang yes berapa kali? 3 kali. Perasaan apa di sini? Empower, happy, semangat, antusias. Ini yang kamu inginkan? Yes. Ini akan meningkatkan hidupmu? Yes. Ini berarti bagi hidup kamu? Yes. Oke, compounding suggestion. Ya, buat yang CHT ya, terapi hipnoterapi. Sugestinya tuh ditumpuk, tumpuk terus. Nancep makin dalam. Langkah ke-6, kemudian Anda melakukan namanya imagery check. Ya, memastikan pemikiran yang kontraproduktif tersebut sudah tidak menjadi kendala. Caranya gimana? Imagery check. Berarti apa? Future progression. Istilahnya orang hipnosis, future progression. Ya, coba sekarang ini imajinasikan atau bayangkan ya, kamu di jalan ya atau kamu mungkin di hotel yang hotel mewah atau di restoran mewah, ketemu seorang anak muda yang pakainya mobil mewah ya dan kemudian dia tuh apa ya mungkin gandeng pacarnya yang cantik misalkan gitu ya. Dan ya dia kelihatan lifestyle-nya tuh bener-bener high profile. Coba cek perasaan kamu. Coba cek apa pikiran yang muncul. Minta dia diam beberapa saat. Kita memang lagi ngecek, masih ada lagi nggak nih self-talk negatifnya dia. Dia bilang, ada, baik-baik aja, nyaman aja. Iya, saya tahu sekarang bahwa ternyata setiap orang yang melakukan, yang mau belajar, mau melakukan, menjalani proses, itu pasti bisa. Nah, kalau kebetulan si orang yang lagi Anda ajak ngomong ini, usianya juga masih muda, di bawah 30, atau mungkin ya nggak beda-beda jauh. Katakan, sekarang bagaimana jika itu terjadi pada kamu? Ya, kamu gimana? Berarti kamu bisa? Oh, berarti saya bisa. Oke. Dah, selesai. Begitu imagery check, nggak ada konflik interest lagi, konflik di dalam lagi. Ya udah, aman. Untuk sementara, pokoknya aman. Ya. Nah, tinggal nanti kita lihat nanti masih ada nggak program-program yang lain yang perlu diberesin. Kalau Anda mau ulangin lagi, dia muncul lagi, self-talk negatif yang lain lagi, yang masih mirip-mirip atau berkaitan, kemudian Anda bereskan dengan cara ini lagi, bisa. Anda mau pakai ICT, Anda bisa. Anda mau regresi, pakai hipnosis atau hipnoterapi, juga bisa. Oke? Jadi, kurang lebih itu caranya seperti itu. Saya mau tanya sama host, ya, waktunya kurang berapa menit? Halo, Coach Narita? Masih Halo? cukup kok sekitar 30 menit. Oh, waktunya masih 30 menit? Ya, 4 jam 9. Wih, oke. Oke, iya. Ini dia yang saya senang ini ya. Nah, supaya enak, kita praktek aja. Nah, gimana? Setuju, teman-teman? Setuju. Praktek aja ya. Eh, Coach Narita boleh minta tolong slide yang sebelumnya lagi, satu slide sebelumnya. Yang langkah pertama. Yes, oke. Yo, oke. Nah, masih ada waktu, seneng nih saya. Ayo praktek. Teorinya mah nggak usah banyak-banyak, langsung praktek aja. Oke. Ada yang mau praktek sama saya di sini? Disclaimer ya, bukan berarti masalah Anda selesai ketemu saya beberapa menit ini enggak loh ya. Enggak, cuma ya paling enggak saya menunjukkan step-stepnya supaya Anda nanti bisa lakukan, terus ada variasi silakan. Ya, Ayo, oke, mungkin dari host yang bisa bantu saya untuk menunjuk ayo siapa yang akan teman-teman, demo dengan saya. teman-teman, mari siapa yang ini berkenan lu? Ada Coach Dani loh ini.
Oh, saya mau dari Ibu Eka nih dulu nih. Saya lihat di sini. Eka, Bu Eka, saya setuju. Silahkan di-unmute langsung, Bu. Bu Eka Yes, atau boleh Pak Eka di ini? ya boleh di spotlight. Oke. Boleh saya diinfo Eka yang mana ini? Saya ada beberapa yang atas nama. Oke, silahkan di-unmute. Saya mau Eka atau Regina Susilo. Atas nama Ibu Eka atau Pak Eka, silahkan. Kalau waktunya keburu ya lebih dari satu nggak apa-apa. Oh, Tapi nggak janji ya. ya, belum ada jawaban nih dari Eka. Mungkin saya ke Regina Susilo. Mungkin sudah siap, ready. Boleh di-unmute langsung aja. Nanti saya spotlight. Sudah, Oh ya, ini dengan siapa? Regina. Oh, dengan Regina. Oke, saya spotlight langsung Regina deh. Oke, Regina. Ya, silakan Halo. sambil ini saya spotlight. Ya, thank you Coach Narita. Oke. Ya. Halo, Bu Regina. Halo, Halo, malam. apa kabar Bu? Baik, Ya, Ibu di mana nih? Di kota mana maksudnya? Surabaya. Oh, di Surabaya. Oh ya, oke Bu Regina. Yes, how can I help you? Mhm. Nah, saya bingung. Tapi Ya, salut minum sama dibantu. Bu Regina. Pokoknya iya dulu gitu ya. Setelah giliran bicara urusan nanti. Yang penting maju dulu ya Bu ya. Yes, yes. Oke, oke. Yuk, saya bantu aja untuk mengenalin. Bu Regina, setelah Ya, tadi lihat materi saya sekilas tentang kita tuh perlu mengamati self talk kita gitu ya. ya. Saya nggak tahu selama ini Bu Regina itu sering nggak mengamati self talk. Tapi kalau misalkan ternyata selama ini nggak terlalu sering, mungkin dari apa yang saya sampaikan tadi, itu Bu Regina juga baru mulai sekarang ini, iya ya ternyata saya sering ngomong gini ya sama diri saya sendiri. Nah, mungkin itu bisa jadi petunjuk, Bu. Sering sering nggak percaya diri aja sih. Oh, sering nggak percaya diri. Oke. Hmm. Yang dimaksud nggak percaya diri, yang seperti gimana, Bu? Oh, ya sering misalkan melakukan sesuatu gitu. Ntar kira-kira berhasil nggak ya gitu. Hmm, iya, iya, iya. Melakukan apa, Bu, biasanya yang sering ngomong, ntar berhasil nggak ya, gitu? Hmm, banyak Semua sih. hal atau hal-hal tertentu aja? Hmm, contoh ya, misalkan gini, saat saya sekarang saya kan juga seorang coachnya eating reorder ya. Nah, itu tuh kadang pada saat kita mau buka batch, itu ada keraguan, ada ketakutan seperti itu gitu. Mhm, mhm. Oke. Kira-kira Ada nanti banyak nggak ya yang ikut gitu. Oh iya iya. Seberapa sering Bu itu muncul? Hmm, lumayan sih. Lumayan ya, lumayan ya. Jadi kalau selama batch-nya tuh belum terlaksana tuh jadi sering deg-degan dong gitu ya. Ntar Ya, ntar gimana? Ntar apa tadi ngomongnya tadi? Apa tadi ngomongnya? ya, maksudnya ketakutan tuh ada Ah, ah, sih. ah. Terus Tadi kalau misalkan kalimatnya apa tadi? kira-kira banyak nggak ya yang daftar? Terus misalkan gini, kalau misalkan dalam kehidupan itu seringnya gini, misalkan ada eh, kita kan selalu ada apa butuh duit ya, tapi itu ada ketakutan nanti kalau ini kita ngeluarin duit, kira-kira itu dapat duit laginya mudah nggak ya, kayak gitu-gitu loh. Maksudnya Hmm, ketakutan-ketakutan itu banyak lah dalam segala hal sih, kayak gitu. itu ya. Oke oke. Iya. Nanti nanti bakal dapat duit lagi nggak ya kalau ini keluarin duitnya gitu ya Bu ya? Ya, jadi maksudnya Oke. misalkan apa dalam banyak, maksudnya rasa takut itu ada gitu loh. Hmm. Walaupun kadang sering kita begitu takut muncul itu terapi, tapi apa ada masih ada Masih ada ya. gitu. Oke oke. Bu Regina tadi kan mengatakan dua hal, tapi dua hal ini mungkin konteksnya berbeda. Walaupun Ya. yes, oke kekhawatiran, tapi mungkin ini hal yang berbeda. Ya, mungkin pilih salah Hmm. satu Bu, mau lebih fokus yang mana? Buat latihan ini gitu, kita fokus satu dulu gitu. Jangan borongan. Oh. Ya untuk itu aja maksudnya misalkan ketakutan dalam buka
kelas itu. Dalam buka kelas itu ya. Mm-mm. Nanti banyak nggak ya? Nanti berhasil nggak ya? Seperti itu ya. Mm-mm. Mm-mm. Oh iya iya. Apa yang mendasari pemikiran tersebut, Bu? Kan mendasari Kok bisa sampai mikir ntar banyak nggak ya yang ikut? Itu apa yang dasarin itu? mungkin ya, saya nggak tahu ya. Mungkin karena lihat yang lain-lainnya kok bisa banyak gitu ya. Mungkin itu mungkin. Saya nggak tahu sih. Ya, it's okay. Itu yang kepikir ya. Yang Iya. lain-lainnya kok bisa banyak? So, Oh, lalu kalau yang lain-lainnya bisa banyak, lalu gimana saya supaya bisa seperti itu gitu. gimana saya bisa seperti itu? Gitu ya. Iyalah. Iya. Iya. Heeh. Tapi terus kemudian apa yang mendasari bahwa nanti saya bisa nggak ya? Saya bisa nggak ya? Itu apa yang mendasari, Bu? Yang lainnya bisa, ya kan? Yang lainnya bisa banyak. Oke. Terus gimana ya saya caranya bisa seperti itu, tuh kan? Bagus kan? Mm. Sebenarnya kan harusnya kan bagus kan? Tapi Ibu Mm-mm. tadi cerita bahwa itu menjadi sebuah kekhawatiran. Ntar kalau nggak bisa banyak gimana ya? Gitu kan jadinya, Mm-mm. ya kan? Setuju nggak Iya. teman-teman di sini? Lihat ya bahwa pada saat misalkan Bu Regina itu melihat yang lain kok pada banyak nih yang hadir nih, pesertanya banyak nih, sukses nih. Terus gimana ya caranya bisa seperti itu? Benar nggak teman-teman? Bagus nggak itu? Bagus dong. Ya, gimana bisa seperti itu? Wow, keren. Tapi terus kemudian ada buntutnya yang ketiga. Ntar kalau saya nggak bisa seperti itu gimana? Itu Bu ya. Betul Mm. gitu ya Bu. Nah, Mm-mm. nah itu yang saya pengen tahu. Ntar kalau saya nggak bisa seperti itu gimana ya? Apa yang mendasari hal itu Bu? Apa yang Takut. mendasari pemikiran itu? Takut apa? Ya takut kalau nggak bisa. Mhm. Emang kalau nggak bisa kenapa? Saya katakan banyak provokatif gitu. Emang kalau nggak bisa kenapa? eh ya merasa apa ya? Maksudnya gini, Hmm? kita tuh kan menerimanya sama, Mhm. apa namanya, semuanya sama, tapi kenapa saya nggak bisa, yang lain bisa, gitu. Mhm. So kalau yang lain bisa dan ibu nggak bisa, apa maknanya buat ibu? Ya, ya jadi merasa apa ya, nggak apa maksudnya gini, kok kenapa yang lain bisa, saya nggak bisa ya? Berarti kan ada sesuatu yang Yes, menyebabkan saya nggak bisa itu apa, gitu loh, yes, gitu yes. kan. Makanya saya tanya, apa maknanya buat ibu? Ya, kalau yang lain bisa, sedangkan ibu pas bikin workshop ini atau kelas ini, ibu nggak Nggak bisa bisa. seperti mereka, itu maknanya apa buat ibu? Ya merasa nggak berhasil dong, Yes, merasa yes, yes. nggak Nggak berhasil, berhasil. merasa iya, terus merasa eh, Mhm, apa ya, merasa nggak berhasil, merasa ada rasa mungkin kecewa, ada rasa mhm, mhm. maksudnya nggak nggak percaya diri, terus merasa nggak apa ya, maksudnya gini, Apa kita menerima yang maknanya? sama tapi kok Ya, nggak gini ya Bu ya, kita eh, belajar untuk mengenali diri ya. Nggak apa-apa, ini agak rumit dikit awalnya nggak apa-apa. Ini sekalian latihan buat teman-teman. Bu, saat orang lain bisa dan ibu ternyata di momen itu ibu nggak bisa seperti itu. Ya, hmm, sebenarnya apa maknanya buat ibu? I know, ibu merasa kecewa. I know, ya. Saya tahu ibu merasa takut nggak berhasil. Oh, saya tahu. Tuh. Tapi yang saya ingin tahu adalah pemaknaan ibu terhadap terhadap kejadian yang lain bisa, ibu pas nggak bisa. Itu apa maknanya Bu buat ibu? maksudnya makna apa yang timbul, perasaan apa yang timbul pada saat nggak berhasil. Bukan perasaan. Kalau perasaan saya tahu pasti ibu kecewa. Ya kan Bu? Ibu pasti kecewa. Ya kan? Jangan tahu pasti ya itu normal. Tapi ada missing link di sini Bu. Missing link yang bukan missing link saya tahu sebenarnya, tapi saya nggak mau kasih tahu ibu gitu ya. Ada missing link di sini, di mana gini Bu. Yes, Anda merasa kecewa, Anda nggak berhasil. Pasti semua orang itu wajar kalau kecewa itu wajar. Ya, yes. Tapi gini loh, yang membuat kecewa ini adalah pemaknaan apa terhadap ketidakberhasilan ini. Betul, teman-teman paham ya maksud saya? Ya, ya. Yang membuat Anda kecewa adalah pemaknaan Anda mengenai fakta bahwa Anda nggak berhasil mendapatkan, misalkan nih, anggap aja ya, jumlah misalkan, berapa sih Bu idealnya? Kalau jumlah pesertanya itu berapa sih?
Kasih contoh aja buat saya. Ide berapa? Oh, Yang dianggap berhasil berapa? ya kalau ya bisa lebih dari 50 gitu kan. Ya, oke. Berarti kalau kurang dari 50 gitu ya maksudnya ya. Iya, Contoh aja, itu contoh dulu aja ya. Oke. Let's say 50. Itu adalah patokan Anda bisa seperti orang lain. Betul? nah, Nah, kalau nah, nggak bisa 50, berarti Anda merasa nggak kecewa. berhasil. Iya, Yes. Nah, yang membuat Anda kecewa itu bukan jumlahnya kurang dari 50, tapi jumlah kurang dari 50 itu maknanya apa buat Anda sehingga Anda kecewa. Bisa ya ngikutin ya merasa teman-teman di sini ya. Bu Regina diopok-opok di sini di depan. It's okay, Bu, apa ya? tapi ini apa? Proses untuk mengenali diri sendiri, Bu. Menunjukkan kalau nggak berhasil kan berarti nggak berhasil dong. Mhm. Otomatis timbul rasa apa ya? Yes. No, Malu oke. gitu kan. Yes, Anda tidak berhasil dan Anda malu. Anda tidak berhasil itu maknanya apa buat Anda? Berarti nggak Nah, itu apa? kita nggak bisa menunjukkan diri kita. Aha. Maksudnya kita tidak bisa Yes. menunjukkan diri kita tuh loh nggak mampu berarti kan dengan adanya itu berarti kita Tidak tuh kan berhasil menunjukkan diri Anda, tidak apa? mampu. Tidak berhasil menunjukkan bahwa Anda mampu. Ya, Tidak kalau berhasil ber- kan? Tidak kalau berhasil menunjukkan bahwa Anda mampu. loh ya enggak dong. Kalau tidak berhasil kan berarti nggak mampu. Iya, benar. Berarti kalau Anda nggak dapat 50, ya kan? Berarti Anda gagal menunjukkan Iya, bahwa Anda mampu kan? iya, iya, Itu kan berarti kan? iya, Ya. Berarti Anda mampu atau nggak mampunya itu dilihat dari patokannya angka 50 itu tadi, betul? iya, Betul ya? iya, iya. Oke. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kalau misalkan, kesimpulannya kan gini, kalau Anda tidak berhasil mencapai angka 50, artinya Anda tidak mampu, betul? Dapat ya, itu dapat kan ya, teman-teman dapat ya di sini ya. Kalau Anda tidak berhasil menunjukkan angka 50, maka Anda tidak mampu. Hmm. Oke, saya mau tanya lebih detail lagi, Bu. Tidak mampu apa maksudnya? Hmm. Nggak Tidak mampu. mampu. Hmm. Saya tidak mampu. Maksudnya apa ini? Tidak mampu ini maksudnya apa? Tidak mampu menjadi seorang coaches dong. Oke, tidak mampu atau tidak becus jadi seorang Ya, coach. ya. Yes, oke, that's it. Dapat ya? Ya, teman-teman dapat ya di sini ya. Oke. Jadi kalau misalkan Bu Regina itu tidak berhasil mendapatkan, let's say tadi 50 peserta, ya, artinya tadi kan berarti Bu Regina itu tidak mampu. Tidak mampu apa? Berarti Anda tidak mampu atau tidak becus menjadi seorang coach. Hmm. Ya, dengan kata lain, kalau kurang dari 50, berarti Anda tidak becus menjadi seorang coach. Itu kan landasan Hmm. pemikiran yang membuat Anda tuh jadi sering merasa khawatir. Hmm. Ya, karena kalau saya nggak berhasil 50, modar kon gitu, gitu ya. Ya, nggak becus jadi coach aku. Gitu ya, Bu ya. Gitu ya. Itu. Kalau nggak berhasil dapat 50, berarti nggak becus jadi seorang coach. Oke? Itu keyakinan Anda, keyakinan tersirat bawah sadar Anda. Ekspresi bawah sadar Anda berupa perasaan khawatir. Aduh, nanti nek gak oleh piye gitu ya. Itu. Ya, padahal di dalam sini berarti kalau sampai nggak dapat 50 berarti aku bukan coach yang baik atau aku nggak becus jadi seorang coach. Oke, Bu, saya mau tanyakan ya. Saya akan ngikutin protokolnya seperti yang tadi pertanyaannya. Yes. Kalau ibu nggak dapat 50, itu berarti ibu nggak becus jadi seorang coach. Saya tanya, Bu, apakah itu pasti benar? Enggak juga. Nggak ya? Nggak benar ya? Nggak, oke. Pernah nggak ada coach yang
sesekali atau pernah beberapa kali dapat peserta kurang dari 50, tapi dia tetap diakui sebagai seorang coach yang mapan atau mumpuni? Ada nggak kasus itu? Udah sih, Ada. Siapa? nggak tahu. Oh, nggak tahu. Kok tahu kalau Maksudnya ada? banyak, Oh, banyak. banyak. Oh, kok tahu kalau banyak? Ya soalnya kan kita ada sesi pertemuan juga gitu kan, jadi Oh, tahu kan. oke ya. Berarti tadi itu ya kalimat bahwa kalau saya nggak berhasil dapat 50, berarti saya tuh nggak becus jadi coach. Itu nggak selalu seperti itu kan? Jadi, Mm. Ibu sekarang tahu, ingat kan bahwa ternyata di grup forum, di forum apa sharing itu ya, itu tuh banyak yang ngalamin seperti itu juga kan. Mm. Oke, udah Gina, saya mau tanya. Ya, keyakinan bahwa kalau saya nggak dapat angka yang diinginkan itu 50 atau berapapun angka yang diinginkan itu maka saya Mm. bukan coach yang baik atau saya nggak becus jadi coach. Keyakinan ini kira-kira akan mendukung ibu atau menghambat ibu untuk jadi coach yang lebih baik? Menghambat lah. Menghambat. Oh, Ya, jadi apa efek buruknya kalau dipertahankan? ya segala sesuatu yang jelek ya nggak mungkin apa Aha. ada bagusnya lah. Ya iya. Nah, makanya saya pengen tahu dari Anda. Ya. Kira-kira kalau Anda tetap mempertahankan pemikiran seperti ini, kalau saya nggak berhasil dapat 50, berarti saya bukan coach yang baik. Atau saya nggak becus Hmm. jadi coach. Kalau Anda Hmm. tetap pertahankan ini, kira-kira setahun lagi Anda jalanin jadi coach IR ini, ya kira-kira apa yang akan terjadi? Atau mungkin 5 tahun lagi Anda masih jadi coach di sini, kira-kira apa yang akan terjadi kalau Anda tetap mempertahankan pemikiran ini? Eh, Mungkin makin tidak percaya diri, Mhm. mungkin juga bisa bisa hilang dari peredaran. Wes resign aja gitu ya. Ya, Mundur aja gitu ya. Gitu ya, Bu, ya. Oke. Apakah Anda menginginkan hal itu terjadi? ya enggak. Oh, enggak lah gitu. Kok Daniel ini tanya aneh-aneh aja gitu ya. Gitu ya. Ya, oke. Jadi pertanyaannya Bu Regina, ini mau dipertahankan atau dilepas keyakinan ini? Mau dilepas, makanya saya tadi mengajukan diri. Wes, betul, betul. Iya, 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 iya. Betul ya. Oke. Saya kan bertanya berdasarkan protokol SOP biar teman-teman juga tahu ya. Oke. By the way nanti teman-teman saya sih gini terserah dari penyelenggara ya. Tapi kalau saya sih nggak keberatan sih kalau misalkan itu slide saya dibagi-bagiin gitu, nggak apa-apa. Kalau buat saya sih nggak apa-apa. Saya nggak pernah minta copyright kok. Nggak ada royaltinya. Ya ambil aja kalau berguna, ambil aja. Kalau itu memang itu selaras dengan aturan dari komunitas ini, monggo, nggak apa-apa. Jadi supaya teman-teman bisa pakai ini, silakan. Saya happy kalau Anda bisa dapat manfaat. Oke, kembali lagi ke Bu Regina, jangan dibiarin sendirian di situ masuk angin nanti. Iya, oke. Ya, Bu Regina. Jadi gini, jadi Anda kira-kira Anda udah putuskan ya, bulat ya, mau lepasin ya keyakinan ini ya. Ya. Oke, nah, kalau gitu sekarang gini Bu, anggap aja kita tuh berhadapan-hadapan, ya. Nah, sekarang ini saya pegang ini di Anda nih, di depan Anda nih. Ini adalah keyakinan bahwa kalau kurang dari jumlah bla 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 atau anggap aja 50 ini, maka saya adalah coach yang nggak becus atau saya bukan coach yang nggak baik. Saya pegang di sini, di depan Anda sekarang. Oke, Hmm. Anda mau lepasin kan ini? Mm-mm. Lepasin. Oke, sebelum lepasin Bu, saya mau tanya sama Bu Regina. Kira-kira hal apa yang kalau Anda diminta untuk melakukan, Anda tuh pasti nggak mau. Pokoknya prinsip hidup Anda kalau diminta untuk ngelakuin itu tuh pasti nggak mau. Mau sampai potong leher saya tetap nggak mau ngelakuin itu. Apa, Bu? Yang sampai kapanpun Anda nggak akan mau kalau diminta untuk melakukan itu. Hmm. Punya anak? Punya Iya, oke. Berapa? 3. 3, oke. Ya. Yang satu dijual boleh nggak? Enggak dong. Beneran. Iya enggak. Serius. Ditawarin duit banyak? Nggak mau? Enggak mau. 270 T gitu. Nggak mau. Serius Enggak. nggak mau.
Bener-bener nggak mau. Serius. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngotot, ya, ngejar Anda, bilang, jual dong anaknya, ya 3, ya, 1 lah buat saya kasih duit, lu sejahtera, gitu. Duit loh Enggak, ini anaknya akan saya pelihara baik-baik, lu kan masih punya 2, gitu. Mau nggak? enggak sih. Enggak. Enggak, Bener-bener nggak mau? Enggak. Oke. enggak, Kira-kira kalau orang itu ngotot seperti itu terus, Anda akan ngomongnya, enggak sih. Atau Anda akan dengan tegas mengatakan, tidak, enggak, enggak ya. Oke, enggaknya enggak, gitu. Atau gimana? Kalau orang ini ngotot terus, jual dong anaknya ke saya, gitu. enggak. Enggak ya, udah mau misuin tuh ya Pak harusnya ya, Ya gitu yang ya, terakhir enggak pasti gitu. marah lah saya. Oke, oke, ya. Anda kan katakan dengan tegas tidak kan? Hmm, Oke, nah saya pengen tahu ya, Bu Regina, kalau Bu Regina tegas mengatakan tidak terhadap permintaan seperti ini, kira-kira saya pengen tahu, tunjukkan pada saya, tegasnya seperti apa, Bu? Tunjukkan pada saya, yang jawab nada suaranya. enggak, Enggak ya? ya, Oke, oke. Apakah seperti itu, apa bisa lebih tegas lagi? enggak. Enggak ya? Oke. Nah, sekarang Bu, dengan ketegasan yang sama, nih ya, ini adalah Hmm, keyakinan bahwa kalau saya nggak berhasil dapat 50, maka saya nggak becus jadi coach. Ya, Anda mau hmm, mengatakan tidak dengan pola pikir yang sama seperti tadi. Anda tegas dan dorong ini jauh-jauh dari Anda, katakan enggak. Dan saya ingin Anda tegas, benar-benar tegas untuk seolah-olah ini adalah sama dengan orang yang minta Anda untuk jual anak Anda. hmm. Silakan. Ini di sini. Enggak, Oke, lagi ini belum kedorong ini. enggak. Oke, apakah Anda masih bisa tersenyum kalau Anda mengatakan tidak dengan tegas? Oke, silakan. Marah pasti. Enggak, Silakan. Oke, lagi. enggak. Oke, tarik nafas, hembuskan. Oke, gimana perasaannya Bu sekarang? Lebih lega sih. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk ke step kedua, ya. Di- Ini kita akan install sebuah keyakinan yang baru, self-talk yang baru untuk Anda, yang lebih produktif buat Anda, dengan tujuan Anda jadi coach yang lebih baik tadi itu ya, atau Anda Hmm. dapetin Anda lebih sukses workshopnya. Nah, kira-kira kalimat apa, keyakinan apa yang nyaman buat Anda, yang lebih memberdayakan Anda? Hmm. Saya saya ingin menjadi yang lebih baik, bahkan kalau bisa yang terbaik. Oh, I know, ya pastilah, semua orang masih gitu. Tapi yuk, kalimat apa yang akan mendukung Anda? Untuk menggantikan yang tadi. Yang tadi, kalau nggak bisa 50, berarti saya nggak becus jadi coach, gitu kan. Hilang, 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 tuh hilang. Nah, sekarang apa? Mau diganti dengan apa yang lebih memberdayakan? Oh, Hmm? Pikirin em, dong, masa saya yang bikin? apa? Kalau saya bikinin nggak mantep terus. Apapun yang terjadi, saya harus yakin tidak ada sesuatu yang mempengaruhi apa ya hal sekecil apapun tidak membuat saya untuk merasa ada ketakutan. Saya harus yakin Mhm, mhm. eh, bahwa untuk memulai sesuatu tuh eh, dari semua itu tidak ada yang sempurna. Maksudnya kita belajar dari Yes. yang tidak sempurna itu untuk menuju kesempurnaan. Nice point. Jadi Coba diulangin lagi. Lagi, semua itu eh, tidak ada sesuatu yang sempurna, sesuatu tidak tapi ada sesuatu yang sempurna. Jadi mhm, kita lakukan yang terbaik untuk mencapai kesempurnaan itu bagi diri sendiri ya. mhm, Maksudnya mhm. kan yang 100% sempurna kan bukan kita, pasti Tuhan kan gitu loh. Jadi tapi Yes. kita berusaha untuk mencapai kesempurnaan menurut diri kita. Oke, mencapai kesempurnaan menurut diri kita, menjadi versi diri yang lebih baik mungkin Iya, maksudnya atau gimana? iya, iya. Oke, jadi kalimatnya
Boleh diulangin lagi supaya dimantepin kalimatnya apa? Berarti Eh, lakukan segala sesuatu yang terbaik eh, bagi dirimu. Gitu. mhm. Lakukan segala Segala sesuatu. sesuatu yang terbaik bagi dirimu. Maksudnya gini loh, aku bingung ngomongnya. Nggak Eh, apa-apa. Kita menggali dari pikiran soalnya, nggak apa-apa. maksudnya gini, jangan patokan. Maksudnya gini, kita tuh kalau ada sesuatu, kita melakukan yang terbaik. Jadi jangan misalkan ada tidak yang tidak sempurna, jangan menjadi beban gitu loh. Mhm, mhm. Oke, Gitu gini, maksudnya. saya mencoba untuk menerjemahkan ya. Saya mencoba Iya, untuk menerjemahkan maksudnya Bu Regina, tapi konfirmasi tetap ada di tangan Ibu ya. iya, iya. Apakah maksudnya tuh gini, sesuatu tuh kan nggak ada yang sempurna. Tapi yang Mm, penting saya itu tetap berusaha yang terbaik dan mm, mungkin belajar belajar untuk ya berusaha yang terbaik dan selalu belajar untuk selalu menjadi lebih baik lagi. Begitu maksudnya. mm, 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 Gitu ya. Jadi bukannya harus langsung at the time langsung perfect gitu, enggak gitu ya. Tapi it's mm, okay, belajar supaya bisa menjadi versi dirinya Bu Regina yang lebih baik lagi. Begitu? mm, mm. Oke, yuk kita rangkai lagi yuk kalimatnya yang lebih sederhana. Jadi sesuatu itu tidak ada yang sempurna, tapi apa? Saya melakukan yang terbaik dan belajar menjadi lebih baik lagi. Mm. Iya, iya. Gimana? Diulangin, Bu? Maksudnya gini, lakukan yang terbaik semaksimal mungkin Hmm. eh, untuk menuju yang apa? Maksudnya ya itu aku bingung. Nggak apa-apa. Belajar untuk mengekspresikan diri. Eh, maksud jadilah dirimu yang terbaik gitu aja deh. Pokoknya udah just do my best deh. Pokoknya Hah? jadi yang terbaik aja deh. Sesuatu tuh nggak ada yang Iya, sempurna, tapi yang penting lakukan yang terbaik aja gitu ya. iya, Gitu ya. Oke, oke. ya. Oke, final ya, deal ya. Tolong dirumuskan lagi kalimatnya. Kalimat finalnya. Ayo. Jadilah yang terbaik menurut dirimu sendiri. Maksudnya Yes. jangan ada walaupun ada eh, penilaian itu tadi kan sudah dibuang gitu loh. Aha, Nah, aha. itu tuh sudah saya lakukan tapi kan saya merasa masih ada aja gitu loh. Nggak apa-apa. Itu Makanya kita install dulu keyakinan barunya supaya self-talk-nya lebih baik. Yuk, itu dulu. lakukan yang terbaik menurut versimu. Oke, dah lakukan yang terbaik menurut versimu gitu aja ya pokoknya. Ya, Ya, oke. Oke. Nah, lakukan yang terbaik nih. Lihat tangan saya di sini. Lakukan yang terbaik menurut versimu. Oke. ya, Nah, oke. Gimana? Anda pengen mengatakan ya pada keyakinan ini? ya, ya. Yes? Oke. Kalau gitu, kira-kira gini, Bu. Sesuatu yang Anda lakukan dengan senang hati, antusias, dan itu sejalan banget dengan prinsip Anda. Kira-kira itu apa? Anda kalau diminta untuk melakukannya, Anda pasti dengan senang hati melakukan itu. Apa itu kira-kira? Maksudnya apa? Apanya? Kalau dilakukan dengan senang hati ya pasti Yes. senang dong. Yes, sesuatu yang susah nanya sama ibu gitu ya. Apa Bu? Sesuatu hal yang kalau Anda diminta untuk melakukan, maka Anda akan melakukan dengan senang hati, dengan sukarela, dengan antusias. Anda akan mengatakan ya terhadap hal itu yang sesuai Hmm. dengan prinsip Anda banget gitu. Apa Bu? Oh, ya, maksudnya gini, kalau saya suka, kalau maksudnya itu sesuai dengan ini kan kita nggak maksudnya maksudnya Yes, yes, Pak Daniel ini nanya hal apa yang sesuai yes. dengan Saya kamu cuma yang ingin akan kamu ingin lakukan. memunculkan mood Anda untuk mengatakan ya dulu. Jangan dianalisa dulu aja. Udah gini aja Oh. deh, kalau Ibu di IR kan, berarti kalau Ah, ada orang yang butuh bantuan Ibu yang berkaitan dengan IR ini, ah, Ibu akan dengan senang hati melakukannya, iya, happy melakukan itu, iya, antusias melakukan itu, iya, ya, oke. Moodnya enak nggak kalau ngomongin soal ini? enak. Enak kan? Nah, oke, dengan mood yang sama, katakan ya pada keyakinan baru ini. Pokoknya lakukan yang terbaik menurut saya. Oke, apakah Anda mau mengatakan ya? Ya, Oke, Anda cukup ngomong ini. Saya mengatakan ya, ya sambil ambil ini
satukan ke diri Anda. Saya mengatakan ya pada keyakinan baru, pokoknya lakukan yang terbaik. Menurut keyakinan saya. Silakan. Saya akan melakukan yang terbaik saya akan melakukan yang terbaik menurut keyakinan saya. Oke, saya mengatakan ya pada keyakinan ini. Saya mengatakan ya pada keyakinan ini. Oke, ulangi lagi. Saya akan melakukan yang terbaik menurut keyakinan saya. Saya akan melaksanakan ya pada keyakinan ini. Oke, ulangi lagi, yang lebih tegas lagi. Saya akan melakukan yang terbaik menurut keyakinan saya. Saya akan mengatakan ya dalam keyakinan ini. Oke, oke, tarik nafas, hembuskan. Oke, apa perasaannya sekarang? Lebih plong. Lebih plong. Apakah Lebih, ini yang Anda inginkan? ya, Ya. pasti Apakah itu. ini akan meningkatkan hidup Anda? Dengan perasaan, dengan Semoga. keyakinan baru, Anda akan menurut Anda, ini yang Anda inginkan kan? Ya, Berarti kalau ini yang Anda inginkan, apakah ini akan meningkatkan hidup Anda? pasti. Yes. Dan apakah ini berarti bagi hidup Anda? Sangat. Sangat. Oke. Ya udah, sekarang coba bayangkan kapan nanti workshop terdekat yang Ibu harus adakan itu kapan? eh, Bulan depan. Bulan depan. Oke, coba pikirkan nanti. Hasilnya apa, perasaannya apa? Lebih rileks. Hasilnya tuh saya merasa lebih plong, lebih rileks. Hmm. Saya lebih yakin gitu. Hmm. Yes. Dan kalau nggak bisa 50 gimana? Itu yang penting. Perasaannya gimana? Hmm, biasa sih. Walaupun Biasa. rasanya ada sedikit, tapi nggak banyak lah. Ya. Maksudnya masih Heeh. ada ya Mhm. ketakutan itu masih ada, tapi nggak sebesar tadi. Yes. Oke. Nah, itu nanti dilanjutkan di sesi-sesi coaching berikutnya. Ya, oke. Yeay, Ya. luar biasa sekali. Oke. Thank you Bu Yes. Regina atas kesediaannya. Sama-sama. Thank Oke. you. Ya, disclaimer ya, bukan berarti Makasih. masalah selesai semua, enggak. Ya, saya cuma tunjukin protokolnya dulu, tapi Anda bisa lakukan ini terus-menerus. Anda latih terus. Bu Regina juga nanti bisa ngelatih dengan tulisan sendiri. Kalau nanti ada yang ngomong self talk yang enggak beres lagi gitu, Anda bisa kenali. Nah, kenapa kok tadi itu saya tuh nggak apa ya, nge-push Anda untuk mengucapkan kalimat itu, untuk mengenali, supaya Anda tuh makin mengenali apa yang ada di dalam pikiran, Bu. Seperti itu. Ya, karena seringkali kita tuh cuma ngomong gini, kalau saya gagal, nanti saya sedih, nanti saya kecewa, nanti saya apa. Tapi why? Ini ada missing link di sini nih. Ada sebuah keyakinan atau landasan pemikiran yang membuat kita tuh jadi merasa kecewa. Ah, bukan cuma sekedar nggak dapat 50 terus kemudian saya kecewa, bukan. Tapi nggak dapat 50, apa pemaknaan saya terhadap nggak dapat 50 itu? Itulah yang bikin saya kecewa. Oke. Nah, dengan latihan seperti ini, semoga teman-teman juga jadi semakin bisa dapat gitu ya, bahwa kita tuh perlu memahami landasan pemikiran kita tuh apa, yang mendasari sebuah kalimat yang kita ucapkan itu sebenarnya tuh di balik itu tuh landasan pemikirannya apa. Nah, saat kita memahami ini loh ternyata landasan pemikiran ini, nah ini tinggal diberesin nanti. Nah, itu nanti kalau Anda mau pakai ICT bisa nggak? Bisa pakai banget, ya. Kalau Anda pakai hipnosis, kemudian kira-kira saya regresi dari mana nih pemikiran negatif kayak gini nih? Diregresi, wih ternyata umur 10 tahun, ya dengerin orang tua ngomong begini, begini, begini misalkan. Bisa nggak? Bisa. Anda mau gabungan dengan teknik apapun bisa di sini. Oke. Ya itu tadi disclaimer-nya adalah bukan berarti masalah selesai langsung, tapi Bu, kalau itu pun sudah lebih baik, just do it, wes gak usah kakek mikir gitu Bu. Ya, udah lakuin aja Bu. Oke. Oke. Coach, tadi menyambung tadi, Coach, ini mungkin yang Yes. terakhir ya. Sebenarnya banyak banget yang masuk, Coach, pertanyaan. Cuma karena waktu ya, kita luar biasa sekali. Iya. Makin malam jadi semakin panas, Coach. Karena ada pancingan tadi ya, Coach ya. Oh, ternyata gini ya. Baru tahu tuh kalau ada yang praktek ya, Coach. Biasanya gitu. Ini saya bacain dari Ibu Feni. Nah, jadi Ibu Feni tuh menyambung yang tadi nih, Coach. Coach, jika masih ada tersisa, berarti yang negatif bisa diulang-ulang proses sampai netral ya? Exactly, betul. Oke, I see. Seperti itu, teman-teman.
Oke, terjawab ya Ibu Feni dan mungkin teman-teman lain juga ada pertanyaan yang serupa sama ya. Kalau masih ada gimana nih? Diulang lagi ternyata ya. Exactly. Oke. Yes. Kita lanjut Dan ke Anda punya teknik yang banyak lagi. Oh, waktunya nggak cukup. Terapi. Udah cukup. Oh, Bisa. iya gitu ya Coach Ya. ya. Atau pernah itu kan kalau di ICT practitioner diajarin itu kan apa tuh namanya tuh? eh Tekniknya yang apa tuh yang perasaan dibuang terus kemudian diambil lagi. Ah, Mirip apa tuh namanya dulu lupa saya. oke. Mungkin ada teman-teman nih yang pernah ikut ya. Oke. Yes. Oke. Coach, kita lanjut ke slide yang sedikit lagi nih kayaknya Coach ya. Udah selesai nih ya. Oh, Oke, boleh. oke. Boleh kita lanjut ya Coach. Yes. Oke. Oke, tadi kita sampai di sini. Oke, silakan. Iya, udah muncul Coach? Oke. Oke, Yes, next. next ya. Oke. Ya, sampai di sini Udah Coach. iya, udah selesai. Luar biasa. Udah gitu doang. Iya. Oke, kayaknya nggak berasa deh, Coach. Kalau gitu saya stop share dong ya, Coach ya. Berarti tadi kita dapat izin ya dari Coach Daniel ya, bahwa ini slide boleh dibagi gitu ya, Coach ya. Silakan, nggak apa-apa. Oh, oke, Iya. luar biasa banget. Coach, terima kasih banyak ya. Teman-teman, yuk kita berikan respon tepuk tangan dan berbagai emoticon untuk say thank you pada Coach Daniel yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Ih, langsung praktek tanpa terasa. Ternyata semakin malam semakin banyak pertanyaan ya. Sayang sekali ya, waktunya terbatas ya. Saya juga sebenarnya mau nanya juga ya. Oke, Nanti japri ya. ya seru banget, Boleh seru. kok. Teman-teman boleh kok. Kalau mau japri saya boleh. Nah, teman-teman tuh ada tuh dibukain tuh ya. Oke. Nah, Silakan. teman-teman, siapa yang dapat hal berharga malam ini? Yuk ketik S, teman-teman. Siapa yang dapat hal yang berharga malam ini? Ayo kita ketik S, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjutkan, teman-teman, yuk kita berfoto bersama dulu ya, teman-teman ya. Boleh ya? Oke, sama Coach Daniel. Wah, banyak nih yang dapat sesuatu, Coach. S semua nih. Wah, udah dingin nih di Jogja Thank dingin. you mengizinkan saya Ah, berbagi. Oke, boleh ya teman-teman kita open kamera dulu. Oke, saya tutup dulu di sini. Oke, udah ready teman-teman. Ada yang bisa bantu untuk ambil ini gambarnya? Saya juga deh. Oke, saya coach. Oke, Siapa duluan? oke ini slide 1. Oke, stop dulu ya untuk kirim message-nya. 1. Siapa Oke. siapa duluan? Oke, saya boleh deh, saya ini foto. Oke, silakan. Ini slide 1 ya, 1, 2, 3. Teman-teman, saya nggak tahu teman-teman di slide berapa ya. Oke, slide 1. Bentar, saya iniin dulu. Oke, kita coba ke slide 2 lagi. Ada 4 slide ya teman-teman. Wah, ini nggak ada gambarnya, cuma sedikit. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Yang tidak ada slide saya jadi bingung nih. Oke, teman-teman, terima kasih banyak, teman-teman. Kita sudah berfoto bersama. Terima kasih, Coach Daniel, untuk sesinya malam ini. Oke. Coach Daniel mau foto Thank you juga nanti. sendiri nih? Enggak ya? Nggak apa-apa deh. Nanti Oh, nanti udah. dari Coach Narita aja nggak apa-apa. Oh, iya. Oke. Thank you. Oke, thank you, Coach Daniel. Terima kasih banyak. Teman-teman, tadi kita sudah melewati, ya, thank you, terima kasih. Coach Daniel, jangan kapok ya. Seru sekali ya, saya sampai tadi itu tercengang-cengang loh teman-teman mendengarkan materinya. Oke, untuk selanjutnya saya share dulu. Nah, teman-teman, untuk ini kita ucapkan tadi terima kasih sudah Coach Daniel, sesi foto sudah juga kita laluin. Nah, sekarang teman-teman selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem dan tata cara dari komunitas ini ya. Nah, menurut saya cara ini adalah cara yang keren banget dan inspiratif. Kita menyebutnya abundant teamwork ya, teman-teman, seperti itu. Nah, teman-teman,
Yang pertama adalah kita akan melakukan apa yang disebut relay scheduling atau estafet jadwal. Jadi setiap orang yang bertugas akan mencari orang selanjutnya untuk estafet atau tugasnya di Jumat berikut. Baik itu menjadi host, membawakan grateful prayer, doa, atau menyampaikan core value, membagikan abundance, sharing, dan juga menjadi main speaker. Nah, misalnya saya sebagai host akan mencari siapa yang akan menjadi host di Jumat depan. Nah, dan Bu Cindy tadi akan mencari teman yang akan melakukan abundance sharing, misalnya contoh seperti itu. Dan seterusnya, minimal 2 minggu sebelum weekly meeting. Nah, semua pengisi acara harus sudah fix supaya Abundant Team bisa mempersiapkan materi-materi dengan baik. Jadi, kita sepakat ya, kalau tiba-tiba teman-teman di WA atau di telepon untuk menjadi bagian dari Abundant Team, maka teman-teman perlu mengikhlaskan diri untuk ditugaskan ya. Percayalah teman-teman bahwa tidak ada yang serba kebetulan dalam hidup. Teman-teman pasti akan belajar sesuatu di sini. Seperti saya juga banyak banget belajar malam ini, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, apa syarat untuk untuk bisa menjadi bagian dari Abundant Team ya, teman-teman? Seperti itu. Kita sepakat supaya kita selaras dan bergerak dalam frekuensi yang sama. Maka yang bertugas adalah para alumni dari Akademi Hipnoterapi Indonesia atau yang aktif terlibat di salah satu program SDD atau AHI seperti Life Core Transformation, ICT Practitioner, ICT Advance, Sekolah Orang Tua, Eating Reorder Coach atau Assistant Coach, Family Hypnotherapy, program, dan sebagainya. Oh ya teman-teman, kabar baiknya adalah siapapun bisa join ke komunitas SKRB ini ya. Jika ingin mengundang teman-teman atau keluarganya atau relasi, siapapun yang menurut teman-teman perlu sebuah peningkatan hidup, grup SKRB ini free of charge ya teman-teman. Link pendaftarannya ada di deskripsi grup. Oke, saya lanjut. Nah, teman-teman, next weekly itu meeting kita akan kedatangan satu pembicara yang luar biasa. Beliau adalah seorang personal coach, holistic terapis, associate trainer AHI, dan HR advisor. Topik yang akan dibawakan itu seru banget loh, teman-teman, yaitu lucid dream, it's real or fake. Dan inilah Abundant Team yang akan bertugas di tanggal 11 April 2025. Nah, teman-teman, untuk hostnya akan dipandu oleh Ibu Ocha, kemudian untuk Grateful Prayer akan dipandu oleh Pak Gunawan, dan Abundant Sharing oleh Ibu Regina Susilo, kemudian Core Value akan dibawakan oleh Gusti Ayu KD Widyastari, teman-teman. Nah, silahkan teman-teman. Oke, teman-teman, ingat ya, masukkan di dalam agenda untuk minggu depan ya, teman-teman. Oke, kalau gitu silahkan nanti tulis di WA grup SKRB satu hal yang berharga yang Anda pelajari malam ini. Kalau saya pasti banyak banget ya. Tadi kita dapat ya. Saya pribadi tadi mengenai yang tadi yang disampaikan oleh coach tadi, yang pertama tadi luar biasa sekali ya, teman-teman ya. Saya dapat banyak banget, apalagi yang tadi dipraktekkan oleh Ibu Regina. Coach dan Ibu Regina tadi sangat membantu sekali buat saya juga. Nah, teman-teman, sebelum saya akhiri dengan berdoa, izinkan saya menyampaikan kembali pengumuman di acara LCTW yang akan dilaksanakan di 2 kota berbeda ya, di Surabaya dan Jakarta. Teman-teman boleh capture ini, boleh disimpan, dan boleh disampaikan ke teman-teman lainnya, dan gunakan kesempatan untuk daftar 3 dan free 1-nya teman-teman. Ini berakhir di 31 Maret 2025. Masih ada kesempatan nih, hari ini tanggal 28 masih ya teman-teman ya. Jadi bisa disampaikan kepada teman-teman dan rekan-rekan yang lain. Nah, untuk di Jakarta sendiri dilaksanakan di tanggal 12 sampai 13 April 2025. Sedangkan untuk di Surabaya 31 Mei sampai 1 Juni. Nah, ini link pendaftarannya juga ada di sini. Teman-teman boleh capture, teman-teman, seperti itu. Oke, saya next di grup juga akan diumumkan. Nah, sekalian saya mau tanya, seandainya untuk materi seperti
Coach Daniel Go tadi ya, menurut teman-teman layaknya berapa sih investasi yang layak kita keluarkan? Apakah 200.000 atau 300.000 atau bahkan 500.000? Nah, sebagaimana hukum energi yang selalu bergerak dan bertukar bentuk dan tempat, maka silahkan teman-teman yang tergerak melakukan mind investment seharga dengan komitmen yang akan teman-teman curahkan dan untuk mempraktekkan semua hal baik yang telah teman-teman sudah dapatkan, mind investment ini akan kami kelola untuk menghadirkan pembelajaran terbaik dari mentor-mentor terbaik di bidangnya. Tadi kita sudah buka dengan doa, maka kita akan tutup pula dengan doa. Saya panggil kembali untuk Ibu Yanhui untuk memimpin doa penutup kita malam ini. Silahkan, Bu. Terima kasih Coach Narita. Terima kasih Tuhan atas rahmat kasih-Mu sehingga acara malam ini, maaf ada gangguan sedikit, saya ulangi lagi. Terima kasih Tuhan atas rahmat kasih-Mu sehingga acara webinar malam ini bisa terlaksana dengan lancar. Terima kasih juga telah mengizinkan kami mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa malam ini. Semoga ilmu yang kami dapatkan malam ini bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami manfaatkan baik untuk membantu kami sendiri maupun orang-orang di sekitar kami, sehingga membawa perubahan positif dalam hidup kami dan orang lain, serta menjadikan kami insan yang lebih baik lagi, semakin sehat, kaya raya, dan bahagia. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh tim dan Coach Daniel yang telah mempersiapkan webinar malam ini dengan sangat baik. Semoga segala kebaikan yang kami dapatkan malam ini kembali berlipat-lipat kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bu Yanhui. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Akhir kata saya undur diri dan saya doakan semakin hari teman-teman semakin sehat, kaya raya, bahagia. Yuk sekali lagi kita ucapkan apa kabar? Sehat, Sehat, kaya raya, kaya bahagia. raya, Sehat, bahagia. kaya raya, Oke bahagia. teman-teman, saya mewakili Abundant Team mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan ya teman-teman. Selamat berkumpul dengan keluarga tercinta, selamat berlibur. Sampai ketemu di Jumat depan 11 April 2025. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Selamat Selamat beristirahat. Terima Thank you, kasih. Coach. Terima Thank you, kasih. Abundant Thank Terima you, kasih. Kak Andi. semuanya.